Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konstruksi alat ukur psikologi. Oke. Nah, kita sering mendengar istilah konstruksi alat ukur. Konstruksi kan artinya bangunan ya, bangunan um, alat ukur atau konstruk alat ukur. Apa sih ini maksud ya dengan konstruk alat ukur? Nah, yang pertama, pemahaman pertama adalah konstruk alat ukur adalah merujuk kepada suatu bangunan yang bisa menjelaskan ukuran-ukuran dari sebuah variabel. Ya, jadi kalau ada variabel, ya, variabel sesuatu variabel misalkan. Nah, ini apa sih yang dimaksud variabel ini? Nah, di sini harus ada yang namanya, kalau namanya konstruk itu harus ada elemen-elemennya, ya, elemen-elemen yang menjelaskan bagaimana variabel ini diukur. Ya. Nah, jadi apa sih elemen-elemen, ya, makna-makna atau konsep-konsep yang menjelaskan sebuah variabel ini? Misalkan sebuah variabel itu terdiri dari konsep gabungan dari konsep A, B, dan C. Ini yang disebut dengan konstruk, ya, konstruksi atau bangunan daripada elemen-elemen atau komponen-komponen yang menyusun sebuah alat ukur atau sebuah variabel. Nah, contoh konkret, saya akan berikan contoh yang konkret saja. Contoh konkretnya seperti ini. Anda pasti tahu yang namanya, kalau di psikologi, adalah alat ukur subjective well-being. Nah, ini sangat mudah dijadikan contoh ya. Subjective well-being. Nah, subjective well-being adalah keadaan, ya, keadaan perasaan nyaman dan senang, bahagia, keadaan bahagia, sejahtera dan senang yang terdiri dari komponen kognitif, kan gitu, dan komponen afektif. Nah, ini konstruk teoritik istilahnya ya, konstruk teoritik. Jadi belum konstruk psikometrik. Ini masih konstruk teoritik. Artinya, konstruk ini baru menjelaskan pada tataran teori. Subjective well-being itu bisa berada pada dimensi kognitif ataupun bisa dalam dimensi afektif. Ya. Orang merasa bahagia, well-being, merasa sejahtera, itu kan subjektif ya. Konsepnya gini ya, kalau subjektif, ya subjektif. Menurut dia, menurut apa? Menurut apa yang dia pikirkan, ya. Menurut apa yang dia pikirkan dan menurut apa yang dia rasakan, kan gitu. Subjective well-being. Jadi subjektif, menurut dirinya sendiri. Dia merasa sejahtera menurut dirinya sendiri berdasarkan apa yang dia pikirkan dan berdasarkan apa yang dia rasakan. Ya. Afektif dan kognitif. Nah, sekarang kita butuh konstruksi psikometrik, artinya konstruksi yang bisa mengukur, ya, mengukur, yang bisa terukur. Nggak bisa kita hanya sampai seperti ini saja levelnya untuk mengukur. Jadi ini masih konstruksi teoritik. Kalau mau konstruksi alat ukur, ya, mau konstruksi alat ukur, maka harus ada parameter yang jelas, ya. Bagaimana kognitif ini diukur? Ya kan? Bahagia secara kognitif atau sejahtera secara kognitif itu diukur dengan cara apa? Kemudian senang secara afektif, sejahtera secara afektif diukur dengan apa? Nah, beberapa teoris ya, orang-orang yang berteori dan beberapa peneliti memilih alat ukur kognitif, kesejahteraan kognitif direpresentasikan dengan satisfaction with life scale, ya kan? Nah, satisfaction with life scale ini terdiri dari, kalau nggak salah 6 ya, kalau nggak salah saya lupa ya, 6 ya, kayak nggak salah, terdiri dari 6 indikator atau parameter yang terukur. Nah, kan gitu. Nah, ini baru namanya konstruksi psikometrik nih, kalau sudah sampai parameter terukur ini, ya. Kalau sampai sini kognitif, ini masih belum operasional, ya. Nah, kemudian sejahtera secara afektif diukur dengan apa?
Ya, para peneliti biasanya menggunakan positive affect and negative affect schedule, ya kan? Terdiri dari dua, ada yang positive affect, ada yang negative affect. Orang yang sejahtera secara afeksi, dia merasa dirinya sejahtera, seharusnya positive affect-nya tinggi dan negative affect-nya rendah, kan seperti itu. Ya. Nah, ini ada 5 item, saya lupa ya. Pokoknya ada itemnya ya. Nah, anggaplah 5. Ini juga 5. Nah, ini ya. Nah, ini yang disebut dengan konstruksi psikometrik ya. Konstruksi sampai level psikometrik. Oke, jadi kita melihat di sini bahwa konstruksi alat ukur itu pertama dia tataran variabel. Tataran variabel ya. Subjective well-being adalah sebuah variabel. Namun bagaimana variabel ini bisa diukur? Harus diturunkan ke tataran konstruksi teoretik. Secara teoretik, variabel SWB diukur dari dua komponen, komponen kognitif dan komponen afektif. Nah, bagaimana komponen kognitif diukur? Dengan 6 item ini. Kayak gitu. Lalu bagaimana afektif diukur? Dengan affect schedules ini, positive affect dan negative affect. Semua ada item-itemnya, ada ukurannya. Ya. Nah, bagaimana responden diketahui skornya? Ya, dia self-report. Ya, isi kan, kuesioner seperti itu kan, seperti itu. Jadi di sini ada representasi, ya, representasi kebahagiaan atau kesejahteraan seseorang. Ya, representasi kesejahteraan seseorang itu direpresentasikan ketika dia mengisi item-item ini, kan gitu. Jadi representasi dia itu dia dengan mengisi item-item ini, ya. Nah, item-item ini merepresentasi suatu alat ukur, kan gitu ya, merepresentasi suatu alat ukur. Dan ukuran-ukuran ini merepresentasi aspek-aspek daripada SWB. Nah, aspek-aspek SWB ini merepresentasi daripada SWB itu sendiri. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Maka alat ukur itu selalu ada perspektifnya, ya, perspektifnya. Dan perspektif yang berbeda bisa menghasilkan angka yang berbeda. Misalkan panasnya PANA-nya, positive affect, negative affect, diganti dengan SPANE ya. SPANE itu alat ukur afeksi juga. Nanti bisa berbeda karena representasinya berbeda gitu. Itu nggak ada masalah, yang penting dilaporkan saja, dijelaskan saja kenapa kita menggunakan suatu ukuran sebagai representasi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan konstruksi alat ukur. Konstruksi alat ukur. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan ya. Menjelaskan yang sering kita sebut dengan blueprint, ya, blueprint atau rancang alat ukur. Seperti apa rancang alat ukur? Ya seperti ini sebetulnya. Cuman kalau blueprint pakai table gitu, ke kanan, ini kan ke bawah itu. Kalau blueprint itu pakai table, pakai table ke kanan. Nah, item-itemnya ditulis ya. Bisa keywordnya aja, bisa full kalimat ya, full wordnya itu bisa, atau keywordnya juga bisa. Itu blueprint. Jadi sebenarnya blueprint itu juga menunjukkan bagaimana sebuah konstruksi daripada alat ukur. Oke. Nah, contoh aja ya, contoh. Ya, semua orang tahu blueprint ya. Tapi kan namanya tutorial ya, maksudnya nggak dikasih tahu. Ini blueprint ya, ini blue ya, ini baru namanya blueprint. Namanya blueprint maksudnya hitam, black print jadinya. Nah, blueprint. Variabel pertama kan aspeknya. Nah, aspek ini dalam bahasa internasional seringkali disebut dengan faktor, juga bisa. Atau dimension, lebih sering dimension atau subscale. Jadi ada istilah dimension, ada istilah aspek, ada istilah subscale. Nanti ada tutorial sendiri yang menjelaskan perbedaannya apa. Kadang-kadang nggak ada bedanya ya, tapi nanti ada.
Kita sebutlah dimensi ya, dimensi yang sering digunakan. Dimensi, kemudian tadi ada dimensi kognitif kan gitu. Ada dimensi afektif. Kan gitu. Ya, dimensi. Oke. Ya. Nah, kadang ini ada indikator ya. Indikator item indikatornya sama saja lah. Ya. Ada yang bilang beda indikator itu. Indikator itu turunan dari dimensi, itu indikator, terus indikator itu item. Tapi kalau secara bahasa indicate itu artinya operasional, mengindikasi, indicate. Seseorang mengindikasi itu harus di tataran yang operasional. Nah, tataran yang operasional itu adalah item. Ya. Jadi nggak bisa indikator itu abstrak. Dimensi boleh abstrak. Indikator harus konkret. Ya, indikator harus konkret. Misalkan indikator orang sehat. Indikator orang sehat, ya. Nggak boleh konkret. Ya, indikator orang sehat adalah hidupnya penuh semangat. Itu bukan indikator itu. Indikator itu harus konkret. Ya, indikator orang sehat, detak jantungnya teratur. Nah, detak jantung teratur itu terukur kan, ya kan? Tidur teratur kan terukur ya. Jadi indikator itu harus konkret. Kalau saya berpedoman indikator harus konkret dan dia di tataran item. Kalau Anda belajar tentang CFA, confirmatory factor analysis, ini maksud indikator ya item, gitu ya. Indikator itu item. Jadi nggak usah lah pakai turunan-turunan dimensi, turunannya ada indikator, ada subindikator, alah itu biasaan bikin ini kali ya. Ya kalau bisa ribet ya begitu jadinya. Nah, udah kognitif itemnya apa? Ada 6 ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 6 ya. Kan gitu. Ya. Kemudian afektif. Nah, afektif ini ada afektif ini kan ada yang positif afek, yang positif. Kan gitu. Ada 10, 1 apa, 2 apa. Terus yang negatif 1 apa, 2 apa. Kan gitu aja, simple ya. Ini blueprint namanya. Nah, ini ada yang ikut kuliah KIPP bikin seperti ini ya. Alat ukur yang ingin diteliti bikin seperti ini. Bikin blueprintnya ya. Seperti itu. Oke ya. Saya akan jelaskan selanjutnya adalah ini kan konstruksi ya, ini blueprint ini, dan ini menunjukkan suatu konstruksi alat ukur. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Ada istilah validitas konstruk. Ya. Apakah yang dimaksud validitas konstruk? Sebenarnya ada materi tentang validitas konstruk, cuma saya ingin menyerempet ke sini karena ini sangat berhubungan ya. Jadi gini. Validitas konstruk itu artinya adalah suatu ukuran. Saya pakai contoh yang lain ya. Kalau saya punya skala namanya syukur ini ya. Syukur itu ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik, teoretik ya. Nah, ini ada 4 item kalau nggak salah. Ini ada 3 item kalau nggak salah. Oke ya, syukur, ekstrinsik, intrinsik. Ini contoh saya. Ini strukturnya, konstruknya ya. Struktur dan konstruknya seperti ini. Konstruksi bangunan skalanya seperti ini. Ada istilah validitas konstruk. Nah, gampang. Apa sih validitas konstruk? Gampang. Validitas konstruk adalah, kan valid itu adalah ketika sesuatu data ya, ketika satu alat ukur atau data atau alat ukur atau ukuran-ukuran itu bisa menjelaskan idenya sesuai dengan apa yang ingin diukur kan gitu. Validitas kan mengukur apa yang ingin diukur atau sesuatu data ukuran ya, hasil sebuah ukuran itu memang menunjukkan ide, gagasan bagaimana alat ukur tersebut. Itu kan istilah lainnya. Jadi ini kan gagasannya, ini gagasan sama dengan data. Sama dengan data yang akan saya temukan. Nah, salah satu cara untuk membuktikan bahwa data mengikuti struktur yang saya bikin, kita bisa lakukan dengan CFA, confirmatory factor analysis, kan gitu. Apa itu silakan searching sendiri ya. Nanti di tutorial saya juga akan mau bikin itu. Pakai R ya. Nah,
apakah data ini benar-benar bisa menunjukkan, ya, ini memang ekstrinsik dan intrinsik ini mengukur, syukur nanti ada angkanya ini, ada angkanya. Kemudian item-item ini juga ada angka-angkanya nanti. Apakah secara data, secara statistikal ini tepat, kan gitu. Nah, jadi ide dan data dibandingkan. Kalau ini tepat, tepat secara ukuran model ini ya, model ini adalah tepat atau disebut dengan fit istilahnya ya, maka ini valid secara konstruk. Ya, namun perlu dipahami karena validnya tidak dibandingkan dengan parameter lain. Jadi saya tidak membandingkan dengan alat ukur syukur yang lain, maka validnya disebut validitas konstruk internal. Jadi validitas konstruk internal. Jadi menurut ukuran-ukuran alat ukur itu sendiri disebut dengan validitas konstruk internal, bukan eksternal. Yang eksternal nanti ada lagi dibandingkan dengan parameter lain, tapi ini dibandingkan dengan parameter di dalamnya sendiri. Nah, ini jadi 3 poin di sini saya jelaskan. Pertama adalah tentang apa itu struktur konstruk, kemudian blueprint itu bagaimana, kemudian tentang validitas konstruk. Sedikit saya mau jelaskan tentang tadi ya. Saya mau jelaskan tadi dikit daripada saya bikin tutorial baru, jelaskan sini aja ya. Bedanya antara komponen, faktor, komponen, kemudian aspek, dimensi, subscale. Saya akan jelaskan bedanya ini. Nah, kalau dimensi biasanya ini ya, ada aspek, ada dimensi. Kalau saya menurut saya ini sama. Aspek, dimensi menurut saya sama ya. Menurut saya, ya kan? Aspek atau dimensi menurut saya sama. Dan ini tatarannya ada di teoritik, ya, agak rada teoritik, ya. Rada-rada teoritik. Syukur terdiri dari 2 dimensi, A dan B. Ya, itu bisa menggunakan bahasa itu di level teoritik pun bisa. Ya. Jadi dia umum. Kalian belum menyusun item, boleh menyebut istilah dimensi kan gitu, atau aspek, boleh. Bahkan nggak mesti orang psikologi, orang agama juga boleh menyebutkan aspek-aspek iman atau aspek-aspek ihsan, aspek-aspek takwa, boleh, karena itu umum kan gitu. Nah, ketika sudah diuji aspek-aspeknya itu dengan statistik, khususnya dengan analisis faktor, maka disebut dengan faktor. Jadi kalau sudah levelnya sampai pengujian statistik khususnya EFA, maka dimensi itu dibahasakan dengan faktor. Faktor 1, faktor 2, faktor number 1, faktor number 2 dan sebagainya. Eigen value dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu bedanya. Gak mungkin orang studi Islam, ahli studi Islam mengatakan faktor bersyukuran terdiri dari faktor A dan B gitu ya, yang masing-masing faktornya dengan nilai eigenvalue sekian, nggak mungkin gitu. Ada spesifik faktor itu peristilahan untuk IFA itu, atau CFA juga bisa pakai peristilahan faktor. Nah, komponen ya. Nah, komponen ini dia komponen itu adalah suatu esensi dari penyusun sebuah alat ukur. Komponen itu suatu alat ukur, misalkan gratitude yang saya bikin, syukur itu komponennya apa saja. Ada komponen. Nah, komponen di sini mungkin bisa diartikan faktor itu sendiri, bisa diartikan faktor itu sendiri. Ya, jadi aspek yang sudah lebih spesifik secara psikometrik, bisa juga item itu sendiri. Bisa juga gitu. Item itu sendiri juga bisa disebut komponen. Sekarang subjective happiness scale. Kalau kalian tahu subjective happiness scale dibuat Lyubomirsky, ada 4 item kalau nggak salah, 5 atau 4 ya, 4 item. Komponennya ada nggak? Ya ada 4 itu komponennya ya. Komponen. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada komponen penyusunnya kan gitu.
komposit istilahnya, komposit. Ada kompositnya, ada komposisinya. Nah, kalau bagi ya subjective happiness scale ya komposisinya 4 itu. Gitu. Nah, bagi alat ukur syukur saya komponennya ya 2 aspek itu. Nah, 2 aspek terdiri dari komponen-komponen lagi. Ya. Jadi itu komponennya. Oke. Kemudian ada satu lagi subscale. Nah, subscale-nya apa itu? Subscale itu adalah spesifikasi dari skala yang memang ya, spesifikasi dari skala ya, atau bagian ukuran dari sebuah skala yang memang itu penting untuk dispesifikasi. Untuk dispesifikkan itu penting. Contoh ya, DASS. Contoh ya, depression, anxiety, stress scale. Ada depression, ada anxiety, ada stress. Ini subscale, ini subscale, ini subscale. Dan ini penting untuk untuk dibagi-bagi, untuk ada subscale-nya. Ya, penting karena depression, anxiety, dan stress ini 3 hal yang berbeda. Harus dibagi-bagi, ya kan? Maka sebut subscale, depression subscale, anxiety subscale, dan stress subscale. Jadi subscale disebut. Dan ada guidance-nya di dalam manual alat ukurnya, ada guidance-nya bahwasanya Anda harus memisahkan itu. Ya. Anda harus memisahkan itu ukuran-ukuran. Nah, jadi itu subscale. Apa semua bisa dibikin subscale? Semua alat ukur yang ada aspek-aspeknya bisa dibikin subscale. Pertanyaannya kan gitu. Apa bisa gitu? Ya, dilihat urgensinya. Penting nggak ada subscale? Kayak misalkan syukur yang saya punya, extrinsic gratitude subscale, penting nggak itu saya bikin kira-kira? Ada nggak sih orang yang mau tahu kebersyukuran hanya pada level ekspresinya aja, tanpa perlu tahu level internalnya atau intrinstiknya, atau level apresiasinya, hanya level ekspresinya, tindakannya? Ada nggak sih orang yang butuh kayak gitu? Kan nggak ada. Nah, ketika tidak ada, maka jangan disebut subscale ya. Ya, sebut saja aspek, dimension, ya kan? Nah, gitu. Jadi subscale ini adalah ketika aspek itu diukur secara independen dan itu urgens, ya penting untuk diukur secara independen, dan ukuran independen itu bisa digunakan secara berguna gitu ya. Maka istilah subscale ini menjadi penting. Ya, menggunakan istilah subscale menjadi penting ya. Jadi itu yang nggak bisa kita bikin alat ukur terus kita semua dimensi kita beri istilah subscale, ya nggak bisa ya. Ya nggak cocok aja, nggak pantas ya. Kayak saya bikin gratitude intrinsic subscale, nggak penting amat gitu. Orang mau tahu gratitude kan maunya holistik ya, menyeluruh ya. Tahu ekspresifnya maupun yang intrinstiknya, appreciate-nya, acceptance-nya dia mau lihat juga. Bukan salah satu bagian saja gitu. Jadi ya itu harus dipisah kalau subscale ya, harus seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bikin blueprint, apa yang kita pakai istilahnya? Ya pakai aja dimensi atau aspek ya. Bikin istilah dimensi atau aspek. Ya, gitu. Karena blueprint namanya blueprint rancang. Kalau bahasa rancang maka dia belum ada pengujian kan gitu. Belum bisa disebut faktor atau sebagainya. Jadi gunakan istilah dimensi, aspek, nggak masalah, nggak ada masalah dalam bikin blueprint ya. Dalam bikin blueprint. Oke. Oke ya, kemudian ya dalam bikin blueprint itu, tadi saya bilang bahwasanya ketika bikin blueprint tidak harus sampai full item, bisa juga untuk sementara bikin dulu keywordnya ya. Item itu dibikin keywordnya dulu, kata kunci. Nah, kata kunci itu sering kita sebut indicator ya, padahal ya keyword itu adalah singkatan, bukan singkatan ya, kalimat-kalimat singkat yang nantinya kita akan kembangkan menjadi kalimat utuh yang lebih paling sempurna seperti apa, dijadikan sebagai item ya. Jadi bolehlah kalian bikin keyword dulu gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan konstruksi alat ukur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.